Saya akan menyampaikan secara cepat hasil ICAP yang kami telah kerjakan sejak awal tahun 2024. Satu rangkaian yang sangat panjang, separuh pertama itu menyusun instrumentasinya, yang kedua pelaksanaannya, dan sepertiga terakhir adalah laporannya. Saya akan menyampaikan secara cepat karena ada 71 slide yang mudah-mudahan saya nanti akan lebih banyak memberi skip supaya kita ketemu di poin yang paling utamanya. Pertama, kami tim ahli, kemudian latar belakang, indeks kepatuhan etik kami rumuskan sebagai angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, di tingkat nasional yang terutama berbasis di pusat RI, baik KPU maupun Bawaslu RI, dan KPU serta Bawaslu di provinsi, kabupaten kota, jika tiada aral melintang, dengan ketersediaan anggaran tentu saja akan baru dilaksanakan pada tahun depan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebut 3 lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing, tetapi mereka diikat oleh satu prinsip, satu kesatuan fungsi di dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Mereka bertanggung jawab terhadap implementasi pemilu berasaskan luber dan jurdil demi perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jajaran KPU dan Bawaslu adalah penentu kunci untuk pemilu luber dan jurdil serta berintegritas. Dari tangan dan pikiran mereka, KPU Bawaslu, keputusan kebijakan strategis diambil, dibahas, dirumuskan, diputuskan, dan diterapkan hingga dihasilkannya para penyelenggara negara hasil pemilu. Penyelenggara negara itu ada 2, yang pertama adalah penyelenggara negara hasil pemilu, elected official, dan yang kedua adalah appointed official. Yang kedua yang penting juga untuk kita pahami, ucapan dan tindakan penyelenggara pemilu, demokrasi elektoral dipertaruhkan kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya. Karena kode etik bahkan sampai masuk ke urusan-urusan untuk mempermasalahkan apakah perilaku penyelenggara pemilu ialah ucapan maupun tindakannya demi asas pemilu yang luber dan jurdil. Kita akan lihat penyelenggara pemilu, penyelenggara negara hasil pemilu ada 2, rumpun pemilu, DPR, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Rumpun eksekutif, presiden, wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil kota. Mereka adalah semuanya ini, bahkan nasib para politisi kita dipromosikan oleh KPU dan Bawaslu. Jika KPU itu mempromosikan politisi menjadi penyelenggara negara, sedangkan KPK misalnya mendepromosi penyelenggara negara. Itulah yang kemudian betapa besarnya peranan dari penyelenggara pemilu, karena dia adalah penentu dari formasi struktur kekuasaan pemerintahan di Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Betapa besar pertaruhan negara kita di tangan KPU dan Bawaslu. Luar biasa. Skema integritas pemilu ada 3. Integritas proses tahapan, integritas hasil pemilu, dan integritas penyelenggara pemilu. Integritas proses tahapan menentukan terhadap integritas hasil ditentukan oleh integritas proses tahapan. Sedangkan keduanya ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilunya. Code of Conduct yang berlaku secara internasional mengatakan seluruh legitimasi dan akseptabilitas setiap pemilu akan tergantung banyak faktor. Tetapi faktor yang paling utama adalah integritas penyelenggara pemilu. Publik akan mengukur legitimasi dan akseptabilitas terhadap proses dan hasil-hasil pemilu ketika penyelenggara pemilu sudah bisa dijamin tentang integritasnya. Permasalahan Bapak Ibu semua, DKPP selama ini telah bekerja dengan baik, efektif, dan efisien
Seluruh pengaduan yang diterima DKPP diselesaikan melalui prosedur terstandar, mekanisme penyelesaian pelanggaran yang sudah disepakati bersama-sama. Jajak pendapat kepuasan kinerja DKPP adalah sangat efektif, lalu itu dijumlahkan menjadi 57% efektif. Demikian pengakuannya. Apakah standar yang dilakukan adalah sesuai dengan alur penanganan pelanggaran seperti yang terlihat di layar monitor? Saya akan lanjutkan. Nah, DKPP dikonstruksi sebagai lembaga peradilan. DKPP menerapkan prinsip sebagaimana standar peradilan pada umumnya. Kendatipun DKPP bukan bagian atau di bawah lingkungan peradilan oleh MA. DKPP menerapkan prinsip speedy trial, audi et alteram partem, semua orang didengarkan, tanpa dibungut biaya, transparan dan akuntabel. Maka tidak ada kesangsian sama sekali terhadap mekanisme yang diterapkan oleh DKPP karena memang terbuka. Semua pihak didengarkan. Sejak dibentuk 12 Juni hingga tahun ke-14 ini, seluruh proses pelanggaran diterima, diverifikasi, diperiksa, disidangkan, dan diputus oleh DKPP ternyata masih sangat tinggi. Setiap pekan dari sidang-sidang DKPP, dalam pembacaan putusan DKPP, banyak orang menangis gara-gara dipecat. Ada juga sebagian yang sudah putus harapan karena putusan DKPP sangat memberi apa yang disebut sebagai kematian perdata. Namun hal itu tampaknya tidak menjerahkan penyelenggara pemilu. Masih saja ada hal-hal kendatipun sudah dikenakan sanksi, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Tapi nyatanya juga masih terus saja ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Bapak Ibu semua, gambar ketiga pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sejak 2012 sampai 2024 kita akan lihat. 2012, 2013, 2014, 15, 2016, 2017, 2018 dan seterusnya. Bapak Ibu semua bisa lihat ini fluktuatif. Tetapi saya ingin sampaikan yang paling kecil adalah 6 bulan pertama. DKPP 12 Juni 2012. Lalu naik menanjak, lalu kita bisa lihat terulang lagi di pilkada di tahun 2022. Oke, nah di situ tingginya pengaduan ke DKPP itu sama saja dengan mengindikasikan besarnya kepercayaan publik kepada DKPP. Kalau orang tidak percaya kepada suatu lembaga, tentu saja dia tidak akan lakukan pelaporan, pengaduan. Nah, Bapak Ibu sudah melihat 879 di tahun 2014 itu terulang 790 di 2024. Kenapa begitu? Karena setiap satu dekade terjadi ledakan partisipasi publik yang berbanding lurus dengan hasrat untuk memenangkan calonnya melalui pilpres yang luber dan judil, dan dinamika itu berimbas pada ledakan pengaduan ke DKPP. 10 tahun yang akan datang, kira-kira 2034 gelombang ini akan terulang. Kita akan lihat nanti. Nah, Bapak Ibu semua di Linji, 5.670. Kemudian sebagian besar Bapak Ibu semua, memang pengaduan yang masuk DKPP tidak seluruhnya dikenakan sanksi. Bahkan yang namanya rehabilitasi itu adalah berarti tidak dikabulkan, kira-kira gitu, itu jauh lebih besar. Tetapi ini soal semua adalah soal angka yang masih begitu tinggi. Terakhir diputus ada 9.548 pernah menjadi pesakitan di DKPP. Dari pemilu ke pemilu jumlah kepengaduan tetap tinggi, terutama masa-masa tahapan. Kabar gembiranya sekali lagi bahwa DKPP efektif bekerja. Tapi kabar buruknya adalah bahwa kualitas kepatuhan jajaran KPU dan Bawaslu terhadap kode etik masih perlu dicarikan solusinya. Eufemistik dari banyaknya persoalan. Jangan sampai semua pelanggaran itu kita tempatkan seolah-olah sebagai sesuatu yang lumrah. Itu adalah banalitas. Anggap pelanggaran sebagai hal biasa. Itu tidak boleh menurut saya. Jenis putusan saya akan skip. Lalu data dari di atas kemudian kami mendeteksi, merumuskan masalah. Memang masih ada problem struktural, fungsional, dan behavioral penyelenggara pemilu belum merata.
atau sepenuhnya belum mematuhi kepatuhan yang tinggi terhadap norma kode etik penyelenggara pemilu. Solusinya perlu DKPP merambah ke aspek struktural, fungsional, dan behavioral. Lalu strateginya ada dua, yang selama ini sudah dijalankan adalah pendekatan hilir, seperti persidangan dan seterusnya. Kemudian perlu juga DKPP, kami menyarankan pendekatan hulu. Apa itu pendekatan hulu? Aspek yang ditekankan adalah fokusnya, tujuannya, dan aktivitasnya masuk ke urusan-urusan gedung KPU, gedung Bawaslu se-Indonesia. Terutama tahun ini di level provinsi, kita akan kejar ke sana. Ada apa? Di kantor KPU RI, Bawaslu RI, kantor KPU Provinsi setanah air, Bawaslu setanah air. Itu kira-kira begitu. Strateginya pendekatan hilir seperti ini. Implementasi peraturan DKP nomor 2 tahun 2017, kemudian kami membentuk konstruk indeks kepatuhan. Pertama, persepsi atas perilaku, kemudian yang kedua, evidensi perilaku etik, dan yang ketiga adalah pelembagaan etik internal di tubuh para penyelenggara pemilu. Nah, ini dia konstruk, persepsi, eviden, pelembagaan. Subdimensi ada 13, 2, dan 3. 19 indikator, 4 indikator, 13 indikator. Nah, persepsi atas ini semua akan diderivasi ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Tetapi marilah kita akan lihat bagaimana hasil-hasilnya. Nah, teori kerangka pemikiran teoritis saya skip. Lalu tipe dan tahapan riset saya akan skip saja karena ini panjang. Desain, uji, publik, pengukuran, pembobotan, finalisasi instrumen, kemudian lapangan dan laporan sebagaimana hari ini. Hipotesis, definisi operasional, saya akan skip karena banyak sekali. Nah, sumber data, pertama persepsi perilaku etik, pelembagaan etik internal, evidensi, ICAP. Jenis datanya, survei, sumbernya, dan seterusnya. Kriteria sampel saya akan skip, nanti Bapak Ibu semua bisa baca. Dan kami melibatkan 1.172 orang. Tetapi masih ditambah ya, jadi KPU, Bawaslu kami tanya, DKPP juga kami tanya, akademisi kepemiluan dan seterusnya. Jumlah mereka ada 1.172, termasuk kepada pemerintah yang mengetahui dan tim pemeriksa serta sentra Gakumdu ya di setiap provinsi. Sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian ini akhirnya adalah 1.252, besar sekali. Dan saling silang di antara data-data yang ada. Lalu saya lanjutkan, ini saya skip juga karena ini masih dalam metode penelitian. Nanti bisa dibaca selengkapnya. Tujuan ICAP saya akan skip, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Manfaatnya juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua DKPP. Nah sekarang intinya, hasil dan pembahasan ini. Pertama, hasil indeks secara nasional. Bapak Ibu lihat, persepsi atas perilaku etik secara nasional 77,86. Evidensi perilaku etik 58,45. Pelembagaan etik internal 56. Secara nasional, baik jajaran KPU maupun Bawaslu cukup patuh dari segi perilaku etik. Mereka dipersepsi secara etik patuh, sedangkan secara pelembagaan etik menempati urutan kedua juga cukup patuh. Namun fakta bahwa pelembagaan etik internal paling lemah dibandingkan dengan keduanya. Pelembagaan etik internal berkaitan dengan membangun sistem yang imun terhadap pelanggaran kode etik. Dari hentakan, godaan dari luar, dan seterusnya. Ekosistem, habituasi, habitus di dalam lembaga kantor KPU, kantor Bawaslu setanah air di level provinsi. Mengapa? Pelembagaan etik internal berkaitan dengan penguatan sistem imunitas pelanggaran. Yang kedua, penciptaan, dan ini belum, penciptaan ekosistem yang kondusif untuk patuh terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga, habitus, oleh karena habituasi terhadap perilaku kode etik penyelenggara pemilu masih dianggap dipersepsi kurang oleh para responden. Instrumentasi regulasi belum memperkuat pengawasan internal. Jadi pengawasan internal tampaknya perlu ditingkatkan. Kemudian yang kelima adalah mekanisme pengajuan keberatan. Di setiap kantor KPU belum tentu ada, demikian juga di kantor Bawaslu. Dan kedua, ya, ini adalah inti dari riset ini adalah sebenarnya ini,
ICAP nasional tahun 2004 61,72. Oke. Kemudian KPU ya, kontribusi skor lebih banyak oleh KPU, kontribusi KPU dan Bawaslu lebih rendah masing-masing. Warna kuning pada PEI, pelembagaan etik internal, menunjukkan rendahnya penguatan internal di KPU Bawaslu Provinsi, sedangkan merah itu adalah kuatnya kerentanan KPU dan Bawaslu. Di level pusat, ya lihat gambar di sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya, ini dia. Apa artinya? Bahwa memang kita masih lemah dalam soal pelembagaan etik. Ya, sedangkan di kantor KPU ada sebagian yang kami lihat kantor Bawaslu hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa anti suap saja tidak ada. Ya, bagaimana mungkin angkanya akan memuaskan? Subdimensi persepsi perilaku. Ini saya akan skip saja karena ada inti 10 terbesar dan 10 yang terendah. Ini sekedar penjelasan dari apa yang sudah digambarkan. Nanti akan bisa Bapak Ibu semua lihat, baca di buku laporan. Selengkapnya di situ. Skor indeks subdimensi perilaku etik, ya, tidak mungkin. Dari 13 indikator, ini dia 13 indikator. KPU RI memperoleh skor paling tinggi pada indikator kepatuhan terhadap prinsip efektif, ya, 13 efektif. Kemudian sedangkan paling rendah pada mandiri, ya. Jadi KPU disangsikan oleh sebagian orang kemandiriannya, sedangkan KPU memperoleh skor paling tinggi pada kepatuhan secara efektif. Jadi KPU bekerja secara efektif, tetapi juga disangsikan soal kemandiriannya. Sebagian tentu saja. Kemudian Bawaslu skor paling tinggi kepatuhan terhadap aksesibilitas. Aksesibilitas Bawaslu memuaskan, tetapi Bawaslu dinilai prinsip paling tidak jujur dalam kaitan dengan urusan-urusan layanannya. Nanti kita bisa periksa. Nah, ini dia angkanya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, subdimensi evidensi perilaku tadi menjelaskan tadi sebenarnya saya skip. Kemudian gambar subdimensi evidensi perilaku ini bisa dilihat tergolong sedang menuju tinggi, ini normatif, ini sebenarnya cukup memuaskan kedua-dua lembaga baik di level RI maupun di level provinsi. Ini senada dalam evidensi perilaku etik, ya, menunjukkan kondisi capaian KPU dan Bawaslu mirip, baik subdimensi tinggi rendahnya pengaduan maupun penanganan pengaduan. Ini berkaitan dengan risiko yang bakal timbul ketika kemudian diadukan. Nah, subdimensi pelembagaan etik internal, ini dia perlu tampaknya ini menjadi sorotan kita supaya kita makin baik, makin hari makin baik. Apakah, ini ada pertanyaan kunci, dalam pengembangan ini, apakah Satker dalam organisasi KPU Bawaslu memiliki ekosistem perilaku yang pro terhadap kode etik penyelenggara pemilu? Jawabannya 56% itu ada di level nasional, kemudian aturan pencegahan, aturan yang dibuat 51, program pembinaan 60. Ini untuk KPU Bawaslu rata. Ini rinciannya, kemudian 6 besar indikator yang memperoleh perhatian umum, namun memiliki skor yang kurang memuaskan. Pertama, BIMTEK perilaku etika yang dilakukan secara berkala dan teratur, itu isu yang ditawarkan. BIMTEK secara khusus terkait dengan pelanggaran etik dan potensi korupsi, dalam hal ini adalah bribery official. Aturan teknik mengenai konflik kepentingan perlu dibuat yang lebih rinci. Ada KPU yang sudah membuatnya di daerah-daerah dan bukan sekedar menerima turunan dari KPU RI, tapi secara mandiri punya inovasi tertentu. Seperti yang kita lihat di NTT, DIY, dan Sulawesi Tenggara nanti. Nah, ini kira-kira 6 isu yang indikator yang penting yang menjadi sorotan dari responden. Oke, saya skip saja ini karena memang sudah dijelaskan secara implisit atas sebelumnya. Nah, skor Bawaslu RI Pusat per dimensi untuk RI baik Bawaslu maupun KPU ya dalam kaitan dengan komposisional gitu ya, KPU 57,87, Bawaslu 59. Nah, masing-masing dari ini ya, ini dirinci lagi di sini. Oke, kemudian skor dimensi eviden perilaku etik jajaran KPU Bawaslu
Oke, subdimensi pelembagaannya. Terakhir, secara keseluruhan skor ICAP untuk KPU mencapai 57, Bawaslu 59, menunjukkan kepatuhan secara umum pada tingkat cukup patuh, ditandai warna kuning. Oke, mudah-mudahan tahun depan lebih meningkat lagi karena menjadi contoh. Nah, jika dirinci total ICAP di level provinsi sebagai berikut, sebanyak 25 provinsi memiliki total ICAP dalam kategori patuh. Sedangkan 12 provinsi kategori cukup patuh dan 1 provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kategori sangat patuh. Untuk ini boleh tepuk tangan. Apa penyebabnya? Nanti bisa kita dalami. Ya, luar biasa Nusa Tenggara Timur. Dua-duanya baik KPU maupun Bawaslu. Dan kalau kita pengalaman di lapangan memang segala hal di Nusa Tenggara Timur memang lebih tertib. Dalam upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya itu cek masing-masing, itu pasti paling tertib. Pengalaman saya juga begitu menunjukkan, ya. Hebat, ya. Nah, ini saya skip aja karena sudah dijelaskan secara implisit. Nah, 10 provinsi skor tertinggi. Ini bisa dilihat gambar 22, ada KPU, ada Bawaslu, dan ada provinsi. Ada KPU, ratingnya tadi NTT, Bawaslu, Banten, provinsi. Ya, kalau provinsi adalah gabungan penjumlahan akumulasi antara KPU provinsi dan Bawaslu provinsi setempat. Oke, 10 provinsi tertinggi. Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Papua Pegunungan, pendatang baru tapi langsung punya etika tinggi, Maluku dan Jambi. Itu level provinsi. Level KPU, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, pendatang baru untuk provinsi kita, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Itu KPU. 10, nanti akan ada hadiah. Bawaslu, Banten, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Maluku Utara, Jawa Tengah, dan Papua Indo, ya. Oke, ini rinciannya saya skip, terlalu panjang. Nah, sekarang 10 provinsi dengan skor terendah, 10 provinsi terendah skornya. Provinsi Riau, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, Papua Barat Daya, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan daerah khusus Jakarta. Jakarta adalah terendah, baik KPU maupun Bawaslu. KPU jajaran Sulawesi Utara, Papua Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu Jawa Barat, Banten, Papua Barat Daya, dan daerah khusus Jakarta. Saya tahu Ketua Bawaslu DKI dan Ketua KPU DKI serta sekretariatnya. Bawaslu, Papua Selatan, Papua Tengah, karena mereka pernah jadi anak buah Pak Sekjen KPU. Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan lagi-lagi daerah khusus Jakarta. Ada apa dengan DKI sebenarnya? Perasaan ada di depan hidung KPU dan Bawaslu RI. Di depan hidung. Oke, saya skip saja. Nah, catatan hasil saya juga akan skip. Kita akan masuk ke penutup simpulan. Bapak Ibu semua, ini baru pertama Pak Ketua tadi sampaikan, kendati pun sudah sedikit banyak menyibak peta persoalan tentang kepatuhan kode etik. Kemudian yang kedua, jajaran KPU dipersepsi sedemikian patuh oleh publik, kendati pun potensi jadi teradu tetap tinggi, satu diantaranya oleh latar belakang pelembagaan internalnya yang masih belum memuaskan.
Jajaran Bawaslu Provinsi juga demikian. Saya skip. Kemudian secara nasional gitu ya, sebesar 56,66%, mudah-mudahan tahun depan meningkat. Jajaran KPU dipersepsi patuh oleh publik, kendati untuk kerentanan diadukan itu juga sama tingginya dengan Bawaslu. Risiko ya. Secara metodologi selesai ini dapat dipertanggungjawabkan Bapak Ibu semua karena melalui proses yang sahih. Saran rekomendasi menjaga kemandirian, integritas, kredibilitas wajib karena memang demikianlah yang harus kita lakukan supaya orang percaya tetap datang ke TPS pada hari H dan seterusnya. Jajaran KPU dan Bawaslu dapatlah memanfaatkan hasil-hasil riset ini untuk meningkatkan kepatuhan di mana, kapan, mengapa dan seterusnya. Dan Bapak Ibu semua KPU memang sudah punya social capital yang berharga. Tetapi jangan kemudian disia-siakan urusan ini. Oke, capaian skor terendah, riset ini menghasilkan 2 provinsi dengan rendah, DKI Jakarta dan Papua Barat Daya. Silahkan Bapak Ibu semua manfaatkan hasil riset ini, dan riset ini bisa direaplikasi untuk provinsi yang terbaik. Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya. Nanti akan diumumkan oleh pihak DKPP. Riset lanjutan penting dan ada yang harus kami akui keterbatasan riset ini karena ini statistik. Ya, kadang-kadang statistika itu mengurangi kontekstualitasnya. Faktor fokus utamanya pada numerik dan pengukuran. Kata Pak Kris waktu kami laporan bahwa ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang fenomena sosial tidak bisa dikuantifikasi. Details is evil. Terima kasih kepada ketua dan anggota, para peneliti, para kabak, kasubag, responden, enumerator dan asisten, dan para pihak yang telah membantu kami. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.